Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat datang untuk ibadah online Minggu pagi hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita sama-sama merasakan kehadiran yang luar biasa, amin. Kita sama-sama merasakan penyertaan yang luar biasa, amin Bapak Ibu. Kita sama-sama merasakan pemulihan yang diberikannya, mujizat yang dinyatakannya kepada setiap kita, amin Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau naikkan ucapan syukur kita, sebab Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan. Apapun keadaan kita, Tuhan kita selalu ada. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau selalu ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Kau selalu setia. Kau selalu setia Tuhan, Kau selalu ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah tinggal Tuhan Yesus, yang tidak pernah pergi Tuhan, yang selalu setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes God. Biar Engkau saja Tuhan yang dimuliakan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau saja yang dimuliakan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang berperkara Tuhan sepanjang ibadah pagi ini Tuhan. Kau nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kau nyatakan penyertaan-Mu Tuhan. Sukacita yang daripada-Mu Tuhan nyata Tuhan di setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Di rumah-rumah Tuhan, di kosan-kosan Tuhan Yesus. Engkau nyata Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Segala pujian bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Amin. Segala hormat kita, segala pujian kita yang terbaik semuanya hanya bagi Tuhan. Kita katakan semuanya dari-Mu. Katakan berjalanlah. Berjalanlah di depanku.
syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Yes God, segala pujian kami hanya bagimu Tuhan, segala hormat kami hanya bagimu. Katakan lagi, berjalanlah, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Yesus, semuanya dari, semuanya untuk, semuanya darimu, semuanya untukmu. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes God, amin. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang selalu ada Tuhan. Kau selalu berjalan di depan kami Tuhan. Kau selalu menuntun kami Bapa. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan,
Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ajaib Bapa. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Mujizat dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. The one who made the blind to see is moving in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in You. I believe in You. You're the God of miracles. I believe in You. I believe in You. You're the God of miracles. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang melakukan perkara yang besar. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put them in its place, His life is flowing. His life is flowing through my veins. I believe in You. I believe in You. You're the God of miracles. Yes, I believe. I believe in You. I believe in You. You're the God of miracles. I believe. I believe in You. I believe in You. You're the God of miracles. Yes, I believe, God. I believe in You. I believe in You. You're the God of miracles. Yes, I believe. I believe in You, God. You're the God of miracles. Yesus Tuhan. Allah yang hebat, ajaib, besar. Yesus. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. God of miracles. The God who was and is to come.
You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Engkau Tuhan, pembuat mukjizatku. I believe in you. Engkau berfirman dan mukjizat-Mu terjadi, Tuhan. Saudaraku, Yesus berkata pada kita, Dia bertanya pada kita, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Firman-Nya tetap sama ketika Dia panggil Bartimeus. Ketika Bartimeus datang pada Dia, Yesus yang bertanya pada Bartimeus, apa yang aku mau perbuat bagimu? Dan mari saudaraku kita jawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kami dapat melihat Engkau dengan kemuliaan-Mu. Kami dapat melihat rahasia kerajaan sorga Bapa. Engkau Tuhan yang mencelikkan kami dari kebutaan kami, Tuhan, untuk kami boleh melihat rencana-Mu. Dan kami katakan, I believe in you, Lord. I believe in you, Lord. You're the God of miracle. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah pembuat mukjizat. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Salam saudaraku yang di rumah. Mungkin saudara bukan di rumah, saudara mungkin lagi sedang bekerja. Saudara sempatkan waktu Anda untuk melihat YouTube ini. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin saudaraku ada di isolasi mandiri. Saudara lagi sedang ada di isolasi, ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan saudaraku yang juga Tuhan kasih kesempatan engkau berbaring di rumah sakit, tapi firman mendatangi engkau di rumah sakit. Teguhkan hatimu, saudaraku. Ya, kau ada di rumah sakit, tapi hari ini, ya, sama seperti Yesus bertemu dengan Bartimeus. Dia akan bertemu dengan engkau di ranjangmu di rumah sakit, di tempat tidurmu ketika kau di isolasi mandiri, atau apapun keadaanmu. Yesus hari ini sama dengan Yesus yang dulu dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah penyembuh. Dia adalah tabib yang ajaib. Kalau kita dengar firman-Nya, mata kita tercelikkan, Bapak Ibu. Mari kita dengar firman Tuhan, ya. Mari kita dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan mencelikkan kau, ya. Rekan-rekan silakan, ya, bagi Anda yang nonton di YouTube, silakan Anda ada beban doa, ada pertanyaan, suatu diskusi, ya. Rekan-rekan langsung posting di YouTube, posting di WhatsApp, ya. Rekan-rekan kita akan secara real time dan online akan mencoba langsung menjawab, ya. Langsung kita akan berdiskusi. Silakan jangan ragu-ragu. Rekan-rekan punya beban doa, langsung posting di YouTube, langsung posting di WhatsApp, ya rekan-rekan. Nah, mari kita akan selesaikan masalah bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita yang ajaib, ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Lihat Bapak Ibu, ya. Lihat rekan-rekan, firman Tuhan minggu lalu bicara, ya. Bartimeus sebelum dia berdiri dan lari pada Yesus, apa yang dia lakukan? Apa? Ya, sebelum dia berdiri, lalu dia berlari, ya, mendapatkan Yesus Kristus Sang Penyembuh. Apa yang dia lakukan pertama-tama? Rekan-rekan lihat, ya, di sebelah kiri saya. Yang dia lakukan apa? Dia menanggalkan jubahnya. Dia menambahkan jubahnya, ya. Dia tahu, ya, jubah ini sudah obsolete. Jubah ini sudah kedua rasa. Aku akan memasuki masa baru. Aku tidak butuh lagi jubah ini. Ya, dulu dia butuh jubah ini.
Ya, karena itu jubah compang-campingnya, jubah kekalahannya, jubah yang membuat orang mengasihani dia. Tapi kali ini dia ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Dia tanggalkan jubah itu pertama-tama. Rekan-rekan, sebelum kau bertemu dengan Tuhan Yesusmu, sebelum kau bertemu dengan penyembuhmu, pemulihmu, mari tanggalkan jubah lama kita, Bapak Ibu. Tanggalkan, tinggalkan, ya. Apa itu jubah? Apa itu jubah? Apa itu jubah? Ya, saya renungkan firman Tuhan, saya coba dalami jubah itu apa. Pak Martinus sudah bukakan. Ya, jubah itu adalah Bartimeus lahir dari orang tua yang juga buta. Dia dilahirkan buta. Maka cap buta itu sepertinya selama-lamanya akan menjadi milik dia. Dan kalau dia buta, dia tidak akan bisa bekerja seperti orang normal. Sepertinya. Ya, lalu bagian dia apa? Dia harus minta. Nah, untuk meminta-minta itu dia pakailah jubah pengemisnya. Ya, rekan-rekan lihat di sebelah kiri saya. Ya, ini yang dialami oleh Bartimeus. Ya. Klik. Ya. Bartimeus ya dikutuk dunia. Ya. Engkau buta, kau dari keluarga buta. Kau miskin, kau dari keluarga miskin. Engkau sakit penyakitan, kau tidak akan bisa. Ya, saudaraku, seringkali terjadi. Ya, dunia ini tanpa sadar memasukkan pemikiran ke kita bahwa kita adalah orang yang tidak berdaya. Ya, dan kita berespon, saudaraku. Nah, lihat, tanpa firman, respon kita hanyalah ketakutan. Lihat, saudaraku, ya, hidup tanpa firman, respon kita adalah ketakutan. Ya, lihat rekan-rekan, ya, maka begitu dunia mengintimidasi kita dengan kutuk, maka jawaban kita adalah apa? Takut. Itu terjadi dan firman Tuhan katakan, apa yang kutakuti itu justru yang terjadi, rekan-rekan. Ya, maka ini sudah berulang-ulang, ya, berulang terus, ya, diteror oleh intimidasi ketakutan. Berespon dengan ketakutan, diteror dengan intimidasi ketakutan, berespon dengan ketakutan, kita semakin dikerdilkan. Lihat rekan-rekan, 10 pengintai berkata apa? Ada raksasa itu meneror kami. Dan akibatnya apa? Lama-kelamaan mereka akan bilang, kami ini belalang. Itu namanya proses belalangisasi, kita menjadi belalang. Gak masalah, lihat rekan-rekan, gak masalah. Ya, raksasa akan kita hadapi, asalkan kita jangan mau jadi belalang. Amin. Ya, amin. Ya, nah, rekan-rekan, ini terus menerus apa yang terjadi? Klik. Bahkan kalau kita mau bersuara pun, dunia akan mengatakan diam lo, diam, gak akan gunanya. Ya, kau buat ribut aja, kau gak akan berhasil. Ya, kita bangun usaha, dunia akan mengatakan, lu gak akan berhasil. Ya, kita mau coba mengembalikan kesehatan kita, aduh, udah enggak lah, kau memang sakit-sakitan. Kita mencoba memulihkan keuangan kita, tapi apa yang terjadi? Ya udahlah. Kalau memang dari keluarga miskin, kau akan tetap miskin. Nah, itu semakin kita terima terus, rekan-rekan. Semakin kita terima terus apa yang terjadi? Rekan-rekan, klik. Inilah yang namanya kebutaan yang sesungguhnya. Inilah buta sesungguhnya. Apa itu buta sesungguhnya? Tidak bisa melihat rahasia kerajaan sorga. Buta adalah ketika kita tidak bisa lagi melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saudaraku. Ya, buta bukan masalah buta fisik, rekan-rekan. Buta rohani adalah rahasia kerajaan sorga yang sungguh besar. Janji Abraham, Ishak dan Yakub, janji Tuhan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tidak bisa lagi melihat dalam hidup kita dan kita katakan aku ini belalang. Itulah buta yang sesungguhnya. Saudaraku, Bartimeus mengalami buta fisik, tapi setelah itu dia mengalami buta rohani. Dia tidak bisa lihat lagi, dan salah satu perlindungan dia adalah jubah pengemisnya. Dengan jubah pengemisnya dia itu bisa hidup walaupun dia sebenarnya mati. Dia zombie, rekan-rekan. Jubahnya itulah yang membuat dia bertahan hidup. Setiap orang melihat dia bisa menyuplai kehidupan dia. Ya, tapi bukan itu yang Tuhan mau atas hidup dia. Untuk duduk-duduk dan diam saja. Ya, apa yang Tuhan mau? Rekan-rekan, semua dimulai dengan firman. Perubahan hidup kita, bukan hidupmu, dimulai dengan mendengar firman. Tidak ada firman, tidak ada harapan.
ada firman, ada harapan. Amin. Yes, ya. Maka kerajaan sorga mendatangi Bartimeus. Yesus, entah bagaimana caranya, firman itu masuk ke telinga Bartimeus. Klik. Apa yang terjadi rekan-rekan? Ya. Firman masuk ke telinga Bartimeus. Klik. Ya. Ya. Tadinya dia adalah sudah mempunyai mental pengemis. Apa itu mental pengemis? Saudaraku, kita bisa saja bukan pengemis secara fisik, tapi di hadapan Tuhan kita pengemis secara rohani, yaitu kita memiliki mental korban, mental menjadi korban, victim mentality. Ya bagaimana bang, saya kan lahir dari keluarga miskin. Ya bagaimana bang, fisik saya ini sakit-sakitan. Ya, saudaraku, saya pernah punya victim mentality, yaitu karena saya sakit jantung. Saya dilahirkan sakit jantung, saudara. Dan itu jadi victim. Ya, anak-anak lain main kasti. Main apa ya? Apa kalau istilah kami itu main sambar lakon. Ya. Lalu anak-anak lain berenang. Saya ngapain? Ya, guru sekolah saya, guru olahraga mengatakan, kamu duduk yang manis rapi di sana. Jangan ikut olahraga. Karena nanti kamu bisa mati. Saya ikutin, saya duduk manis di samping, di ujung sana. Lama-lama apa yang terjadi? Mental saya ya down sedown-downnya. Anak-anak lain di usia saya bermain-main dengan bebas, saya harus duduk tidak mengerjakan apa-apa. Saya pengemis. Dan saya selalu mengatakan nggak bisa, saya nggak bisa melakukan itu. Ya, suatu saat firman Tuhan datang pada saya. Ya, dia katakan pilih, kau mau tinggal selamanya di rumah sakit atau kau melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, mari kita pilih. Kita duduk menjadi pengemis dan kita pasang jubah pengemis kita, victim mentality. Dan kita katakan korban, nggak bisa lah. Ya, nggak ada modal, orang tua saya miskin, nggak bisa lah saya sakit-sakitan, nggak bisa lah pendidikan saya nggak tinggi, ya, nggak bisa. Tapi Yesus bertanya pada kita, ya, apa yang mau aku perbuat bagimu? Ya, nah firman sampai, rekan-rekan kita harus berespon dengan iman, rekan-rekan. Kalau firman sampai ke telinga kita, reaksi kita adalah apa? Iman. Karena itu tanggalkan jubah pengemis kita. Itu yang membuat kita merasa nggak bisa, rekan-rekan. Ya, nah kalau firman sampai dan kita respon dengan iman, ya, firman itu akan melakukan bagiannya dalam hidupmu. Firman yang hidup yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia akan berkata padamu, klik. Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku, mari, telinga kita harus bisa mendengar ini. Telinga kita harus bisa mendengar ini, Bapak Ibu. Di masa pandemi ini, ketika kita tergeletak di ranjang isolasi mandiri kita tergeletak, bahkan rekan-rekan maaf dengan ventilator. Saudaraku, ya, the game is not over. Selama masih ada Yesus, the game is not over. Amin. Masih ada harapan, ya. Bagian kita adalah lepaskan jubah pengemis kita, dengar firman, dan pada waktu itulah klik, kita akan melihat rahasia kerajaan sorga. Ya, the one that make a blind man to see. Ya, pribadi yang menyembuhkan orang buta melihat, orang timpang berjalan, is moving in front of me. Ya, dia lagi sedang berjalan di depanku. Wow, aku sedang menatap wajah-Mu Tuhan. Aku sedang berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Dan pribadi yang sama dia bertanya, apa yang mau aku perbuat bagi hidupmu Gerhard? Apa yang aku mau perbuat bagi hidupmu Roni? Apa yang aku mau perbuat bagi hidupmu Bang Matias? Apa yang mau aku perbuat bagi hidupmu Oding? Apa yang mau aku perbuat bagi hidupmu Bang Edo? Apa yang mau aku buat bagi hidupmu bahkan Selin? Oh God,
Dan kami jawab, Tuhan, biar kami, Tuhan, dapat melihat Engkau, rencana-Mu yang agung, Tuhan, rahasia-Mu, Tuhan, atas hidup kami, Tuhan, kerajaan sorga-Mu, Tuhan. Yes, God. Oh, aku mau menatap wajah-Mu, aku mau bersama dengan Engkau. Bapak, aku katakan, aku tidak mau di rumah sakit, Tuhan. Rumah sakit bukan tempatku, Tuhan. Ladang yang menguning itu, Tuhan, tempatku. Aku katakan pada Tuhan, bangsa rumah sakit bukan tempatku, Tuhan, di dalam Kau. Tapi oleh kasih karunia-Mu, Tuhan, kakiku, Tuhan, di ladang yang menguning, Bapa. Kakiku, Tuhan, menjelajah bangsa-bangsa, Tuhan, sampai ke ujung bumi, Yesus. Engkau, Tuhan, Allah yang ajaib, ya. Do something on me, Lord. You're the God of miracle. You're the God of miracle. Dan rekan-rekan, klik. Inilah kita masuk ke dalam musim baru hidup kita. Kita pakai sekarang adalah, anak yang bungsu, dia dikasih jubah kembali oleh bapaknya. Dia anak yang hilang. Dia doing nothing pada bapaknya. Tapi oleh kasih karunia bapaknya, ketika dia datang, dia dikasih jubah yang terbaik dari bapaknya. Itulah jubah pewaris. Itu adalah mental pewaris. Dia kasih, engkau pemenang, bahkan lebih pemenang. Kita sudah belajar, lebih dari pemenang itu apa? Yesus yang mati di kayu salib. Yesus yang mengalahkan kematian. Tapi kemenangan Yesus diberikan pada kita. Wow, itulah victor mentality. Itu victor mentality. Yesus yang menang di kayu salib. Dia menanggung sakit penyakitku. Dia menanggung segala kelemahanku. Harusnya aku yang di kayu salib. Harusnya aku yang disalib. Harusnya aku di mahkota duri. Harusnya aku, lambungku yang ditusuk tombak. Tapi dia tanggung bagiku. Dan kemenangannya itu dia berikan kepada aku. I'm a victor. Aku adalah pemenang di dalam itu. Katakan sampai hatimu mengerti. Katakan terus sampai jiwamu mengatakan, yes Lord, I believe in you. I believe in you. You're the God of miracle. You're the God of miracle, Lord. Katakan sampai jiwamu mengerti. Katakan sampai jiwamu mengerti. You're the God of miracle. Engkau Tuhan mukjizatku. Oh. Dan rekan-rekan, tapi seringkali terjadi, ya. Kita nggak nyambung, rekan-rekan. Ini masa pandemi ada apa sih, Tuhan? Kok buat kami capek-capek, Tuhan? Aduh Tuhan, capek-capek lagi nih Tuhan. Aduh Tuhan, bisnis aku berantakan lagi Tuhan. Aku sudah bangun tapi pandemi datang Tuhan. Aduh. Tapi Yesus bertanya, apa yang harus mau kubuat bagimu? Yesus bertanya kepada pemuda yang 28 tahun. Duduk manis dekat kolam Bethesda. Doing nothing. Dia sakit sejak masa kecilnya. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 5, rekan-rekan baca. Yohanes 5 ayat 6, Tuhan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Jawab dia apa, saudaraku? Mau itu kan jawabannya hanya dua, mau atau tidak mau kan? Jawaban kalau Anda ditanya mau atau tidak mau, maukah kau sembuh? Ya. Bang Ocit mau roti, jawabannya apa? Mau atau tidak mau ya? Jawabannya bukan apa? Susah bang roti itu, susah sekarang dapatnya roti itu. Enggak bang Ocit, pertanyaan aku sekarang, bang Ocit mau roti atau tidak? Aduh bang, roti itu bang, industrinya lagi sedang terpuruk bang. Enggak bang Ocit, dan. Ini ada roti, mau atau enggak? Aduh bang, roti itu suatu yang susah bang. Aduh, ya rekan-rekan itu terjadi dalam hidup kita. Yesus bertanya, mau kau sembuh? Jawaban kita apa? Bah, Tuhan, susah Tuhan, ya. Kompetisi lagi berat bos, ya.
Orang ini berkata, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam. Ya, jika kolam itu berguncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Rekan-rekan, ini adalah mental pengemis. Mental pengemis itu nggak nyambung, bro. Nggak nyambung, klik. Nggak nyambung, kata Bang Bu. Kata Bolot aja nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung artinya apa? Coba telinga rohani kita gini dulu. Tan. Ya, kalau terlampau sering kita menolak, ya, terlalu sering kita menjawab salah pertanyaan Tuhan. Gini kan telinga rohani kita. Ada apa nih? Ada something, ya, yang mungkin membuat kita tidak bisa mendengar secara rohani lagi. Ada something, ya. Pemuda ini 28 tahun, ada something, yaitu apa? Jubah pengemis dia, mental dia, rekan-rekan, yang sudah mengatakan, "Yuda beginilah." Ya, maka Tuhan bilang nggak nyambung nih, nggak nyambung. Nah, rekan-rekan, mari kita bahas pertanyaan yang mungkin sudah dicoba dibahas di WhatsApp grup ya. Ya, kita baca firman Tuhan di Yohanes 9 dari ayat 1 sampai habis. Rekan-rekan sudah baca di rumah ya? Ya, Yohanes 9. Pertanyaannya, siapakah 3 kelompok pengemis di sini? Saudaraku, mungkin kita bilang, ya pengemis itu yang buta itu, Bang. Mari kita sama-sama baca Alkitab. Ternyata bukan, rekan-rekan. Pengemis rohani, bukan yang buta itu, rekan-rekan. Lihat, ya. Pengemis, ya, kita klik satu kali. Klik. Rekan-rekan, kita mau kontraskan apa itu pengemis dan pewaris di sisi mentalnya. Ya. Pengemis itu mentalnya korban, nyalahin. Ya, pewaris fokusnya sama firman. Amin. Ya. Pengemis, ya, rekan-rekan 3 kelompok itu apa? Ada yang sudah coba jawab, Bang Roni sudah coba jawab, ya. Mas Widi sudah coba jawab, dan ada beberapa rekan-rekan sudah coba juga WhatsApp secara japri mungkin, ya. Silakan. Ada yang menjawab? 3, ya, di Yohanes 9 ini sebenarnya ada 3 kelompok pengemis loh. Yang mungkin tidak berpakaian seperti pengemis, tapi hatinya hati pengemis. Ya. 3 itu apa, saudaraku? Nah, kita lihat, kita kontraskan rekan-rekan di rumah. Ya. Pertama, yang disebut pengemis itu selalu orientasinya masalah. Masalah terus, masalah digede-gedein. Udah besar masalahnya digedein lagi. Raksasa itu sudah besar, dibesarin lagi sama sebelum mengintai. Nggak perlu dibesarin aja, raksasa itu udah besar, rekan-rekan. Ya, Anda tidak perlu membesarkan masalah, masalah kita mungkin sudah besar. Ngapain lagi diperbesar? Ya. Fokusnya sama masalah. Ternyata kelompok yang pertama adalah murid-murid Yesus sendiri, rekan-rekan. Fokusnya sama masalah. Dia katakan, Yohanes 9 ayat 2, Rabi, ya, dia lihat ada orang buta sejak lahir. Rabi, ya, lihat dia bilangnya, ini siapa yang salah, Rabi? Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia lahirkan buta? Rekan-rekan lihat, selalu ngoprek-ngopreknya nih masalah siapa, who to blame. Lihat rekan-rekan, kalau mental kita, ya, ketika bisnis kita lagi goncang, kita cari siapa yang salah, bukan cari solusi, rekan-rekan. Ya, ketika saya kena sakit jantung, saya cari siapa yang salah. Ngapain saya nyalain orang tua saya? Ngapain saya salahin dokter? Yang harus saya cari adalah, lihat rekan-rekan sebelah kanan. Yesus, jawabnya apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi kena, apa rekan-rekan? Tapi kenapa? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Yesus berorientasi sama solusi. Dia berorientasi sama penyelesaian. Lihat rekan-rekan, coba. Ya, mental kita selalu sibuk nggak dengan masalah. Aduh Tuhan, pemerintah tuh begini. Aduh Tuhan, bos saya itu, atasan saya itu, aduh. Aduh Tuhan, istri saya tuh seperti ini Tuhan. Suami saya seperti ini Tuhan. Rekan-rekan, mungkin memang kenyataannya begitu. Tapi bukan di situ letak penyelesaian hidup Anda. Dengan menyalahkan kiri kanan, lalu Anda membuat benar. Ya. Blame others itu adalah mengatakan apa? Tuhan ubah dia dulu. Saya belum mau diubah Tuhan, sebelum kau ubah dia dulu. Ubah istri saya dulu Tuhan. Karena dia yang salah Tuhan, bukan saya loh Tuhan. Padahal Tuhan mau mengubahkan hidupmu. Ubah suami saya dulu Tuhan, dia yang salah. Itu bos saya tuh ubah dulu Tuhan.
Padahal rekan-rekan kita sebagai karyawan belum tentu bekerja dengan benar. Ya, Tuhan nothing to do. Dia mau berdeal dengan Anda sebagai muridnya. Maka dia katakan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Rekan-rekan, mari pindah ke mental Tuhan. Mana pekerjaan-pekerjaanmu yang harus dinyatakan Tuhan? Di pandemi ini Tuhan, di pandemi ini Tuhan, mana pekerjaanmu yang harus dinyatakan Tuhan? Di pandemi ini Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan ekonomiku Tuhan? Bagaimana Tuhan memulihkan kondisi fisikku Tuhan? Bagaimana Tuhan memulihkan keluarga aku Tuhan? Aku mencari Tuhan, aku mencari. Aku tidak mau menyalahkan kiri kanan. Forget it, I don't care, rapopo. Ya, saya mau cari solusi dari Tuhan. Saya mau cari solusi Tuhan. Rekan-rekan, itulah mental pewaris. Yang kedua rekan-rekan, kita bahas. Siapa yang pengemis di sini? Ternyata orang tuanya rekan-rekan. Orang tua dari pengemis ini, orang buta ini, ternyata pengemis. Walaupun mereka bukan orang buta, walaupun mereka nggak mengemis, tapi mereka menampakkan mental pengemis. Yaitu apa rekan-rekan? Ya, afraid of intimidation. Diintimidasi sedikit langsung loyo. Ya, takut intimidasi. Orang tuanya berkata demikian, rekan-rekan baca Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan apa? Dikucilkan. Rekan-rekan, banyak hal, ya, roh dunia ini akan mengintimidasi Anda dan menyuruh Anda berhenti di tengah jalan. Ya, aduh, nggak akan berhasil, nggak akan bisa. Ya, dari mana sih kau bisa? Ya, kau kan bukan dari latar belakang keluarga guru, kau nggak akan bisa jadi guru. Kau kan bukan dari latar belakang pengusaha, nggak akan bisa kau jadi pengusaha. Anda mau mengatakan amin tuh itu? Anda ketakutan dikucilkan? Atau Anda katakan no? Ya, ya, oke. Rekan-rekan, justru orang buta ini dia dare to change, dia berani berubah. Lihat sebelah apa? Sebelah kanan tuh kirinya, ya. Lihat, ya. Dia katakan aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, sedang ia telah menang. Bagi dia itu suatu yang real, bagi dia suatu nyata. Ya, bagi dia suatu perubahan yang nyata, ya. Bagi dia ini adalah, aduh, Tuhan lagi sedang mengubah hidupku. Aku mengalaminya Tuhan dan aku tidak akan mundur, aku tidak akan melihat ke belakang. Ya, rekan-rekan, ini yang dilakukan oleh orang buta tadi. Dia bukan pengemis lagi. Nah, siapa kelompok yang ketiga? Rekan-rekan mungkin sudah tahu jawabannya. Kelompok ketiga adalah orang Farisi. Seringkali terjadi kita bukan orang Farisi secara jasmani, tapi jangan-jangan kita secara rohani adalah orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang unwilling to be told. Udahlah, bagi dia kebenaran itu udah itu aja. Apalagi nih, ya, nggak mau berubah. Ya, dia katakan engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Yohanes 9 ayat 34. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dia lihat rekan-rekan, dia masih mikir bahwa orang yang lahir buta itu karena dosa. Ya. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau tak mengajar kami. Kami itu udah hebat. Kami itu Farisi, kami ngerti. Ya. Kitab suci. Siapa lu? Ya, dia nggak mau diajar. Mari rekan-rekan kita belajar. Bahkan dari anak-anak kecil pun kita belajar. Dari orang-orang yang lebih muda kita belajar. Ya, suatu. Ya, kita belajar dunia startup rekan-rekan dari orang yang lebih muda. Saya belajar dari orang yang lebih muda dunia startup. Saya belajar dari orang lebih muda dunia, ya, digital missionary. Saya belajar dari orang-orang muda kita dan saya diberkati oleh orang-orang muda kita. Amin. Belajar terus, ya. Rekan-rekan, kebalikannya. Lihat rekan-rekan, mental pewaris itu adalah learn to believe. Belajar untuk percaya, rekan-rekan. Ya. Siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Yohanes 9 ayat 36. Orang buta ini, dia belajar untuk percaya. Mari saudaraku, belajarlah untuk percaya. Mukjizat itu nyata dalam hidupmu. Yesus itu penyembuh, yes. Belajar, Tuhan bukakan Tuhan. Ya, tanganku ini untuk menyembuhkan Tuhan. Tanganku ini untuk menyembuhkan Tuhan. Mulutku ini Tuhan untuk bernubuat Tuhan. Mataku ini untuk melihat penglihatan Tuhan. Kakiku ini Tuhan untuk menjalani bangsa-bangsa Tuhan. Tanganku ini Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebaikan Tuhan. Aku tidak akan jatuh Tuhan. Aku tidak akan tergeletak Tuhan. Karena Engkau menopangku
Yesus. Belajar hidupmu dari mukjizat ke mukjizat. Saya belajar di usia saya yang ke-52. Saya belajar untuk saya semakin hidup dari mukjizat ke mukjizat. Dan saya katakan, Tuhan, dalam kasih setiamu Tuhan, ya, Caleb generation akan dibangkitkan kembali. Orang-orang yang tidak semakin tua di dalam Kau, orang-orang yang terus mengerjakan bagiannya karena dia melihat, karena matanya tercelikkan oleh rahasia kerajaan sorga. Dia kejar itu, dia Caleb sampai Hebron itu. Aku duduki dalam Kau Tuhan. Aku akan terus bergerak di dalam Kau Tuhan Yesus. Aku akan bergerak Tuhan. Staminaku adalah di dalam Kau Tuhan. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah Tuhan. Rekan-rekan, kita lihat rekan-rekan. Klik. Semuanya oleh firman. Ketika firman masuk ke telingamu, ya, saudaraku, coba kita balik lagi. Boleh balik lagi, Bang? Coba lihat di sebelah apa nih? Ya, yang mental pengemis itu singkatannya apa, rekan-rekan? Kalau baca dari bawah itu UAP, unwilling, afraid, problem. UAP. Rekan-rekan akan menguap kalau masih pakai mental pengemis. Ya, supaya ingat UAP ya. UAP. UAP. Unwilling, afraid, dan bicaranya problem terus ya. UAP, menguap rekan-rekan. Hilang, gara-gara pandemi hilang, habis. Tapi lihat rekan-rekan, ya. Learn to believe, dare to change, solution oriented, LDS. LDS itu singkatan apa rekan-rekan? Lindas. Ayo kita lindas pandemi ini di dalam Tuhan. Amin. Amin. Klik. Kita akan berdoa. Firman, semuanya mulai dari firman. Dapatkan firman yang fresh dari sorga. Masuk ke telingamu. Dan telingamu adalah telinga seorang murid. Lidahmu adalah lidah seorang murid. Masuk ke telingamu. Yes, dan katakan yes Tuhan, amin. Tuhan akan firman-Mu. Maka matamu akan melihat rahasia kerajaan sorga. Dan kau katakan, L, aku ingin belajar percaya, learn to believe. Dan kau katakan, D, aku dare to change. Aku mau berubah Tuhan. Aku tidak mau menganggap kartu mati. Ya, aku tidak akan mengatakan, sorry bang, aku tidak pernah memimpin. Aku akan memimpin. Sorry bang, aku tidak pernah jadi WL. Enggak masalah. Kau akan memimpin pujian penyembahan. Sorry bang, aku tidak pernah mengabarkan baik. Oke, pandemi ini kau mengabarkan kabar baik. Sorry bang, aku tidak pernah punya usaha. Oh, pandemi ini kau akan punya usaha di dalam Tuhan Yesus. Asal kau dapat firman. Sorry bang, aku ini orangnya sakit-sakitan, kepalaku migrain, darahku tinggi, obesitas, diabetes, segala macam. Tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan aku sehat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Lindas semua itu. Dan solution oriented, cari solusi rekan-rekan. Berorientasi pada solusi, berorientasi sama penyelesaian. Tuhan, apa yang mau kukerjakan? Pekerjaan-pekerjaan Allah mana yang harus dinyatakan dalam hidupku Tuhan? Orientasi solusi rekan-rekan. Orientasi solusi rekan-rekan. Dan kita akan melindas. Dan kita akan menanggalkan jubah pengemis kita. Kita pakai jubah pewaris. Anak yang bungsu dipakaikan jubah pewaris di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Katakan pada Tuhan, I believe in you, Lord. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Lord. You're the God of miracles. Yes, God. I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, God. Oh, berteriak dalam Tuhan, katakan yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sampai jiwamu mengerti, katakan ya Tuhan bagi firman-Mu. Amin, Tuhan. Amin, Bapa. Amin, Tuhan. Katakan, yes, I believe in you. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Katakan, I believe in you. I believe in you, Lord. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you, Lord. I believe in you. I believe in you, Lord. I believe in you. 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 I believe in
You are the God of miracles.
berdoa rekan-rekan. Pandemi adalah saat paling tepat bagi Tuhan untuk membuat mukjizat. Ketika di padang gurun, kalau kau memandang Yesus Kristus penyembuh, kalau kau memandang anak domba Allah, maka mukjizat terjadi dalam hidupmu. Rekan-rekan, tanggalkan mental pengemis, jubah pengemis. Pada pandemi ini mari kita jangan saling menyalahkan. We are not problem oriented. Jangan takut pada intimidasi, saudara. Dan mari sama-sama kita katakan, aku mau belajar. Rekan-rekan, di masa pandemi ini akan ada kompetensi baru. Kita sudah dapatkan ini dari Tuhan. Rekan-rekan percaya, di masa ini akan ada kompetensi baru. Apa yang tidak pernah kau lakukan sebelum pandemi, kau akan lakukan secara ajaib dalam kasih karunia. Kau akan lakukan. Percaya pada Tuhan. Ini musim yang baru. Bagianmu adalah, kalau kau dapatkan anggur baru, maka kantong pun harus baru, rekan-rekan. Katakan pada dirimu, katakan pada Tuhan, aku mau Tuhan memakai jubah pewaris, karena Tuhan berikan pada itu pada engkau. Silakan rekan-rekan, secara khusus kita mendoakan. Siapakah pun engkau mendengar siaran ini secara premier maupun secara bukan real time. Hari ini kau mungkin berada di tempatmu, engkau sedang terkapar di ruang isolasi, engkau sedang terkapar di bangsa rumah sakit. Saudaraku, saya mengerti. Saya pernah terkapar di rumah sakit. Saya dioperasi. Dan bahan operasi itu, selang kateternya ternyata terbuat dari seafood, dari binatang laut. Dan saya alergi terhadap binatang laut. Badan saya bergejolak di ruang operasi. Badan saya panas, tembus 40. Saya muntah-muntah. Ya. Selang kateter masuk ke jantung saya. Saya belum mengenal Tuhan secara dalam. Tapi pada waktu itu saya katakan, aku ingin bertemu dengan tabib, segala tabib. Saya sebagai anak kecil saya katakan, Bapa tolong aku Tuhan. Help me Lord. Aku tidak punya pengharapan di dunia ini Bapa. Engkau Yesus tolong aku Tuhan. Saya merasakan sakit di sekitar tubuh saya. Dan aku katakan, Tuhan Yesus, Engkau tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau aku mau, rumah sakit ini bukan tempat engkau anakku. Engkau. Dan aku katakan, iya Tuhan, aku gak mengerti. Saya masih bisa melihat di monitor jantung saya lagi sedang dilakukan sesuatu. Saya bisa melihat karena saya sadar. Tapi saya katakan, Tuhan, Engkau penolongku Tuhan, aku mau lari pada Engkau. Aku mau lari pada Engkau Yesus. Engkau penyembuhku Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa Tuhan, aku mau lari pada Engkau. Mari saudaraku lari pada Tuhan Yesus, Dia tabib. Lari pada Isa Masih.
Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dia sayang engkau. Dia mengasihi engkau. Apapun latar belakangmu, dia mau jamah sakit penyakitmu. Dia mau jamah sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terimalah kesembuhan. Engkau yang ada di bangsa rumah sakit, terimalah kesembuhan. Cuma-cuma dari Yesus, karena dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah tanggung segala kelemahanmu, segala penyakitmu dia sudah tanggung. Terimalah kesembuhan dalam nama Isa Al-Masih. Dalam nama Yesus, terima saudaraku, terima saudaraku, dan jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya sembuh saudaraku, saya sembuh, dan saya tahu hidup saya adalah untuk Tuhan Yesus, untuk Isa Al-Masih, karena dia sudah menanggalkan jubah pengemis saya. Dan saya sebagai anak yang hilang, dia kasih saya jubah pewaris. Saya adalah pewaris kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga adalah hidup saya. Rahasia kerajaan surga adalah hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku ada hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, yang ingin dilayani lebih lagi, boleh posting di YouTube, ceritakan apa yang kau rindukan di dalam Isa Al-Masih. Ceritakan pergumulanmu. Yesus punya jawaban. Seperti dia punya jawaban atas hidup saya, dia punya jawaban atas hidupmu. Mari datang pada Yesus. Dia tidak memandang apapun latar belakangmu, sukumu, bangsamu, pendidikanmu, agamamu. Latar belakang dia tidak pandang. Karena Yesus mengasihi semua bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Isa Al-Masih, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Rekan-rekan kita berdoa, Bapak Ibu di rumah kita bangkit berdiri, kita berikan penghormatan terbaik bagi Yesus, bagi Isa Al-Masih. Rekan-rekan bangkit berdiri, kita naikkan tangan kita pada sorga dan katakan, aku ada hari ini Tuhan, aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, karena Engkau Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, kita akan terima doa berkat. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Katakan, I believe in you Lord. I believe in you. You are the God of miracle. Aku percaya pada Engkau Tuhan. Aku percaya pada Engkau Yesus. Aku percaya pada Engkau Isa Al-Masih. Engkaulah Tuhan mukjizatku. Engkaulah Tuhan mukjizatku. Isa Al-Masih, dulu dia menyembuhkan banyak orang. Tapi firman Tuhan mengatakan, Isa Al-Masih dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetaplah penyembuh. Dia tetaplah God of miracle. Tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Isa Al-Masih. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, membuat orang buta melihat kecuali Isa Al-Masih.
Tidak ada yang bisa membuat orang lumpuh berjalan kecuali Isa Al-Masih. Tidak ada yang bisa mengusir roh-roh jahat kecuali Isa Al-Masih. Yesus Kristus Tuhan, nama segalanya, nama Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih Yesus, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Berkat daripada Yesus Kristus Tuhan yang 2000 tahun lalu mati di kayu salib untuk menanggung segala penyakit dan kelemahan kita semua di kayu salib. Dan berkat daripada Roh Kudus yang akan menceritakan kita, yang akan menyatakan pada kita rahasia kerajaan sorga. Terimalah sekarang dalam nama Tuhan Yesus Isa Al-Masih. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam saudaraku, ya, rekan-rekan jangan lupa isi absen kalau ada, ya, isi absen yang ada di posting. Dan rekan-rekan silakan di YouTube Anda boleh tetap berkomunikasi dengan rekan-rekan di sini, saudaraku. Kita saling tolong menolong membantu. Anda punya suatu pergumulan, silakan posting di YouTube. Dan jangan lupa tinggalkan nomor WA Anda. Ya, rekan-rekan kita akan coba jawab secara real time, ya, bahkan kalau bisa nanti akan ketemu secara offline di waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tetap sehat Indonesia, tetap sehat Indonesia. Mari saudaraku, di dalam Yesus kita adalah pewaris kerajaan sorga. Amin. Yes.